Golkar bukan yang bela, Pak. Ini akan menjadi salah satu cerita personal gue selama liputan di Kompas. Jadi gini, gue udah 2 kali nih liputan tentang Erlangga Hartarto ya, yang terkait maupun liputan langsung tentang dia. Dan semua liputan itu terjadi di gonjang-ganjingnya Partai Golkar. Nah, Erlangga Hartarto sendiri ini saat ini sedang berada di pusaran gonjang-ganjing Partai Golkar. Bahkan ada yang minta Erlangga mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Sebelum gue cerita soal mundur, nah gue akan cerita bagaimana rusuhnya liputan-liputan gue yang tadi gue bilang terkait dengan Erlangga Hartarto itu. Hari itu Senin tanggal 24 Juli 2023, gue lagi kosong-kosongnya liputan dan akhirnya gue menawarkan diri untuk membackup salah satu teman gue dari Kompas.com gue itu ini sih. Dia sedang liputan di Kejaksaan Agung dalam rangka mengawal pemeriksaan Erlangga Hartarto yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi minyak sawit mentah. Pemeriksaan itu ternyata total dari datangnya dia sampai selesai dia pemeriksaan dan memberikan statement itu kurang lebih 12 jam. Nah, jadi nih gue sebenarnya datang ke sini ngegantiin temen gue yang gue udah mau balik. Pulang dulu, guys. Temen gue udah mau balik. Mau main gamebot? Sambil nunggu. Mau main gamebot. Ini kita masih nungguin di sini. Nah, itu setelah pemeriksaan selama 12 jam Erlangga keluar tuh. Erlangga itu diperiksa selama 12 jam dan dia hanya bilang kalau dia itu dicecer sekitar 46 pertanyaan dan semuanya sudah dia jawab secara maksimal dan dia berharap bahwa keterangan-keterangan yang sudah diberikan itu berguna buat Kejaksaan Agung. Namun sebenarnya nggak itu sih inti pembahasan gue hari ini. Gue mau ngebahas bagaimana waktu itu terjadi salah satu momen rusuh yang dimana pengawalnya diduga mengancam para awak media saat memintai Erlangga Hartarto. Ini momennya. Nah, itu adalah tadi momen pertama di mana gue mengalami kericuhan saat liputan terkait Erlangga Hartarto. Sebenarnya gue nggak begitu menyadari ya momen itu, tapi setelah gue lihat-lihat lagi, momen teriakan itu ternyata memang benar ada. Tapi kalau gue mengalaminya adalah ketika momen gue mengawal masuk Erlangga Hartarto ke mobil, itu mobil pengawalnya hampir nabrak beberapa awak media ya, salah satunya hampir gue juga sih yang kena. Nah, tapi setelah itu tuh Kemenko Perekonomian melalui keterangan tertulisnya ngasih permintaan maaf dan menyatakan adanya tindakan yang tidak enak dari para pengawalan Erlangga Hartarto pada saat dia keluar dari Kejaksaan Agung. Dan dia melalui keterangan tertulisnya mereka menyatakan bahwa pengawalan dari Pak Erlangga sendiri itu tidak ada yang membawa senjata api sama sekali. Oke, jadi itu yang pertama. Dan jadi kan itu selangnya sekitar sehari ya. Gue Seninnya itu di Kejaksaan Agung. Tiba-tiba hari Rabu gue mendapatkan penugasan terkait dengan mengawal salah satu diskusi, yaitu diskusi yang diadakan oleh Gerakan Muda Partai Golkar bertajuk Selamatkan Partai Golkar. Nah, sebenarnya mereka tuh udah ngaku kalau mereka tuh bukan lembaga struktur dari Partai Golkar, tapi mereka mengadakan diskusi yang ingin menyuarakan keresahan-keresahan dari dalam internal Partai Golkar. Ini gue nggak bakal lupa. Buyar semua liputan. Kita nggak dapat bahan apa-apa terkait diskusi itu. Tiba-tiba Pulau 2 rusuh. Dari sini nggak ada penanggung jawabnya nih. Kemani ke tol ke apa ke penjara ke tutupnya. Biar aja itu jangan baik.
Nah, sekarang kalian interpretasi sendiri deh. Apa sih yang terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan itu? Terjadinya pas saat diskusi tentang Erlangga Hartarto, tentang internal partai Golkar. Erlangga juga akhirnya dipanggil ke istana, dan dia di istana memberikan keterangan bahwa dia tuh nggak tahu sama sekali kericuhan, bahkan diskusi itu dari mana. Ini wartawan semuanya sekarang suruh keluar habis rusuh-rusuh di dalam. Gue nggak berani tadi ngeplok di dalam, udah diperhatiin kamera gue. Dan sekarang dari restoran Pulau 2, wartawan-wartawan udah pada keluar semua. Kerusuhan-kerusuhan, kericuhan-kericuhan itu terjadi saat diskusinya membahas tentang Golkar, Erlangga Hartarto di tengah gonjang-ganjingnya partai Golkar saat ini. Nah, itu bisa menjadi bahan pikiran buat kalian tuh. Interpretasi kalian tuh seperti apa? Itu mungkin bisa diceritakan di topik lain, tapi kalau sekarang sih gue hanya nyeritain momen-momen rusuh itu terjadi di saat gonjang-ganjing partai Golkar. Jadi menimbulkan pertanyaan sendiri gitu buat gue. Internal Golkar udah mulai memanas belum ya? Atau memang inilah titik di mana internal Golkar sudah mulai menyerang satu sama lain. Nah, sekian cerita di lapangan gue kali ini, dan gimana menurut kalian? Kalian bisa memberikan komentar apapun, interpretasi kalian apapun terkait momen yang gue ceritakan hari ini di kolom bawah. Dan jangan lupa tonton terus cerita di lapangan hanya di kompas.com.